Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa KITV yang sedang menyaksikan channel kami dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita masih diberikan nikmat-nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di tengah kita sudah hadir guru besar kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat Anda semua agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat hari ini? Alhamdulillah, senang sehat. Selalu berterima kasih atas doa-doanya untuk saya. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita kali ini bisa menambah manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ada seorang yang ingin berakikah, lalu ia menabung dengan sistem arisan. Apakah menabung dengan sistem arisan termasuk akikah nadar atau akikah pada umumnya? Orang ingin mengakikahi putra atau putrinya, cuma karena uangnya tidak memiliki yang utuh, gitu, sehingga menabung dengan cara ikut arisan. Pertanyaannya, apakah orang ikut arisan untuk akikah ini jatuhnya nazar atau jatuhnya akikah sunnah sebagaimana lain? Jatuhnya menjadi akikah sunnah sebagaimana layaknya. Nazar itu tidak akan terjadi kecuali ada niat khusus. Kalau di dalam fikih niat nazar itu nazar tulillahi ada wa kada wa kada, ya. Maksudnya harus ada kalimat nazar tulillah, aku nazar karena Allah. Misalnya ya, nazar tulillahi an asuma yauman, yang artinya aku nazar karena Allah untuk puasa satu hari. Maka puasanya ini hukumnya nazar. Tapi kalau tanpa kata-kata nazar itu, misalnya cuman nawaitu an asuma yauman, saya niat untuk puasa sehari, atau azamtu an asuma yauman, aku berkeinginan untuk puasa satu hari, maka bukan nazar. Ya, termasuk juga ikut arisan, nabung dan lain sebagainya, hutang uang misalnya, bukan nazar, kecuali orang tersebut sudah mengatakan nazar tulillahi begini dan begitu. Aku maksudnya nazar tulillah, aku nazar karena Allah. Jadi kalimat nazar itu penting di dalam bab ini. Jelas ya? Jelas, Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, apakah penggunaan infus bisa membatalkan puasa? Apakah penggunaan infus bisa membatalkan puasa? Begini menurut para ulama. Infus ada dua, ya. Infus pengobatan dari suatu penyakit, itu satu. Yang kedua, infus untuk memberi kekenyangan karena memang badannya lemas. Misalnya ini, ada orang sakit kanker atau sakit tumor atau sakit lambung, ya, yang obatnya itu diberikan lewat infus, maka tidak membatalkan puasa. Obatnya ini,
Obat lewat infus tidak membatalkan puasa. Tapi kalau orang itu lemas, ya, kemudian diinfus dengan suplemen, suplemen itu adalah cairan yang bisa memberi kekenyangan atau kekuatan tubuh. Maka infus suplemen itulah yang membatalkan puasa. Begitu ya. Jadi, mana infus ada dua. Infus pengobatan secara murni kayak pengobatan kanker, pengobatan tumor, pengobatan yang lain-lain, gitu ya. Tidak membatalkan puasa. Sedangkan infus yang tujuannya memperkuat tubuh dari lemas, mungkin karena tidak makan 3 hari, itu perlu diinfus dengan suplemen, zat-zat yang bisa memberikan kekuatan pada tubuh, maka ini yang membatalkan puasa. Hai, Pak Kiai, ya. Bagaimana kalau seseorang ketika masih muda sering meninggalkan sholat fardu, tapi ia mengerjakan sholat tarawih? Ada yang mengatakan bahwa sholat tarawihnya itu haram karena belum mengkodok sholat fardunya. Apakah haram atau bagaimana Pak Kiai? Baik, pertanyaannya, ada orang punya hutang sholat. Misalnya, dia ini sejak balik, saya sebut sejak usia 15 tahun dia ini balik. Kemudian tidak sholat selama 1 tahun, ya, berarti sampai usia berapa? 16 tahun. Nah, setelah 16 tahun dia baru tahu bahwa punya hutang, ya. Dia pertama rajin sholat di usia 16 tahun atau menjelang usia 17 tahun dia sholat rajin, gitu. Kemudian tatkala usia 30 tahun dia baru sadar. Mungkin karena baru tergerak untuk belajar agama sehingga dia paham bahwa dirinya punya hutang sholat kodokan berapa? Selama 1 tahun. Pertanyaannya, bolehkah orang tersebut ikut sholat taraweh atau melaksanakan sholat malam, misalnya sholat tahajud atau sholat witir, ya, atau juga sholat fajar atau sholat duha dan lain sebagainya, pokoknya sholat sunnah. Sedangkan dia ini punya kodokan atau hutang sholat. Bagaimana hukumnya? Menurut sebagian para ulama, ya, pertama ada 2 pendapat. Dapat nih 2 pendapat. Menurut sebagian para ulama, hukumnya haram. Sebagaimana ditanyakan tadi. Selagi orang tersebut tidak mengkodok sholat hutangnya, maka haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena dia diwajibkan untuk mengkodok sholat fardu selama 1 tahun. Itu pertama pendapat. Pendapat kedua, selagi orang tersebut dalam masa mengkodok sholat, walaupun belum selesai masanya, ya, maka dia boleh untuk ikut sholat sunnah, termasuk sholat tarawih, termasuk sholat duha, sholat malam. Tapi dalam masa dia ini terus-menerus mengkodok sholatnya, sholat fardunya. Contoh misalnya, di antara tata cara mengkodok sholat fardu, maka dalam setiap masuk waktu sholat, sebut saja waktu subuh, orang tersebut pertama di hari ini, ya, saya katakan di hari ini, pertama dia sholat subuh untuk kewajiban hari ini. Sudah? Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan billahi ta'ala. 2 rakaat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia berdiri lagi, sholat subuh lagi. Ya, tapi niatnya kodokan. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodokan billahi ta'ala. Jadi berapa kali sholat tadi? 2 kali sholat subuh. Yang pertama untuk hari ini, yang kedua niat kodok. Nah,
Demikian juga zuhurnya. Zuhurnya sholat 2 kali. 4 rakaat pertama niat untuk hari ini qadha. Untuk hari ini adaan. Kemudian setelah salam dia berdiri lagi sholat zuhur niat qadhaan. Sudah dia jalankan begitu dalam sehari-hari sampai diperkirakan waktunya 1 tahun sehingga qadhaannya selesai. Ya. Nah, orang yang mengerjakan seperti itu maka bolehlah dia sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, kemudian sholat malam. Kalau waktu puasa ikut sholat tarawih, karena dia dalam keadaan kondisinya mengkodok sholat, tapi tidak secara langsung kerjakan setahun itu langsung diringkes, tidak sholat tadi itu, tapi setiap hari sholatnya berapa kali? 2 kali pada setiap waktu sholat, maka boleh begitu. Paham ya? Baik. Pak Kiai, semisal ada fulan yang sedang berpuasa, lalu fulan ini membuatkan minuman untuk gurunya dan minumannya diminum oleh guru si fulan. Akhirnya fulan tadi memilih untuk meminum bekas gurunya itu. Menurut Pak Kiai, yang lebih utama itu ibadahnya atau barokahnya? Ada orang puasa sunnah ya, puasa Senin, puasa Kamis, gitu ya. Karena kalau puasa Ramadan gurunya juga puasa ini ya. Jadi puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid misalnya. Kebetulan gurunya tidak puasa, namanya sunnah. Seperti ini misalnya ya. Ini kan saya dibuatkan minuman teh. Kemudian setelah saya minum, itu maksud pertanyaan, setelah saya minum, itu maksudnya. Setelah saya minum, selesai misalnya, kemudian pengajian ini selesai. Biasanya sebagian para santri itu akan meminta atau minum dari sisa apa yang sudah diminum oleh gurunya, tujuannya untuk mencari barokah. Gitu. Pertanyaannya, ini murid ini dalam keadaan puasa sunnah, mari didulukan mencari barokah dengan minum di pagi hari seperti sekarang ini contohnya, atau melanjutkan puasanya tidak menjadi minum sisa dari gurunya. Kalau saya saran begini, datang saja kepada gurunya, meminta dengan baik-baik, misalnya ini tehnya, Pak Guru atau Syekh, saya minta sisa dari minuman yang antum tadi konsumsi atau antum minum. Saya ini puasa, atau gak usah bilang saya puasa. Saya minta agar saya mendapatkan barokahnya. Sudah, kalau sudah diberikan, ya sudah ini diambil, kemudian disimpan sambil menunggu waktunya azan maghrib. Begitu. Jadi apa? Dapat puasa sunnah sekaligus dapat barokah dari sisa minuman gurunya. Begitu, dapat dua. Daripada membatalkan salah satu dari keduanya. Ya, pertama, kalau dia membatalkan puasa karena untuk minum dari sisa gurunya, dia dapat barokah, namun pahala puasa tidak dapat. Sayang kan? Ya. Atau memilih, tidak begitu. Dia tetap puasa sehingga dia abaikan keinginan mendapatkan barokah, maka tidak dapat barokah walaupun dapat pahala puasa. Santri yang the best, yang terbaik menurut saya, dengan datang secara baik-baik, minta secara baik-baik kepada gurunya tersebut dan mengatakan, saya minta sisa minuman agar saya mendapatkan barokah dari Pak Kiai, ya, dari Habib, dari Syekh, dan lain sebagainya. Karena dirinya puasa, maka minumnya ditunda sampai waktu berbuka puasa. Begitu tuh saran saya. Jelas ya?
Jelas. Baik. Pak Kiai, ada seseorang yang baru diterima kerja sebagai penjaga gerbang tol, yang dimana tidak semua tempat menghadap kiblat dengan ruangan dan waktu terbatas. Bagaimana cara untuk mengerjakan sholat fardu, Pak Kiai? Ya, sholat fardu itu wajib tetap menghadap kiblat, wajib. Ya, dan kerja di gerbang tol itu bukan sesuatu yang darurat, sehingga boleh meninggalkan sholat atau dianggap boleh tidak menghadap kiblat. Dan bukan darurat. Saran, hendaklah dia membawa sajadah. Ya, membawa sajadah. Begitu waktunya sholat, dia keluar dari gerbang tol, dia di dekat jalan itu, kan biasanya ada trotoar tengahnya, dia sholat di situ dengan berusaha betul-betul menghadap kiblat. Begitu ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau terus-menerus mobil yang masuk di situ tanpa berhenti? Maka dia harus mempertimbangkan, kerja di situ tidak bisa sholat, memang dapat bayaran besar, misalnya dapat 5 juta, 7 juta, mungkin kerja dia. Saya sendiri nggak tahu berapa gajinya. Namun karyawan tersebut tidak bisa mengerjakan sholat, saran saya keluar dari pekerjaannya, dari pekerjaan yang bisa menghadap Allah SWT, ya, yaitu sholat dengan cara yang sempurna, sholatnya menghadap kiblat, begitu. Salam. Sudah, dan mencari pekerjaan yang tidak terus-menerus harus dijaga sehingga tidak bisa ditinggal. Akibatnya tidak bisa mengerjakan sholat. Cari pekerjaan yang lain. Insya Allah, terutama di Indonesia ini, juga di dunia ini pekerjaan yang halal atau thayyibah masih banyak. Masalahnya kalau mengejar satu jenis pekerjaan, apalagi kalau di situ nilai honornya tinggi sampai meninggalkan kewajiban sholat, ya ini bahaya akidahnya, bahaya akhiratnya. Walaupun senang dunianya karena bayaran tinggi, bagaimana? Alhamdulillah dikali kalau mati masuk neraka, sayang kan? Hanya senang duniawi saja karena honornya tinggi. Ya begitulah kata cara berpikir seorang muslim mukmin. Caranya bagaimana? Mencari pekerjaan yang sekira dia tetap bisa melaksanakan sholat. Begitu ya. Atau mungkin ada koleganya, mitra kerjanya di situ yang bisa bergiliran walaupun sejenak. Titip lah, aku titip pekerjaanku ini, aku mau melaksanakan sholat. Begitu mestinya, harus pandai ya. Kalau ya tidak apa-apa, saya jagakan kata teman mitra kerjanya. Untuk jam sekian saya kerjakan, oke. Sudah, baru dia melaksanakan sholat. Nah, harusnya begitu seorang muslim yang mukmin sejati. Paham ya? Baik. Pak Kiai, Ya. apakah sholat witir di luar bulan Ramadan bisa dilakukan secara berjamaah? Pertanyaannya, apakah sholat witir di luar bulan suci Ramadan bisa atau boleh dilaksanakan dengan berjamaah? Itu pertanyaannya. Ya. Pertama begini, saya terangkan bahwasanya sholat witir itu disyariatkan sendiri-sendiri, tidak berjamaah, kecuali di saat masuk bulan suci Ramadan, maka dianjurkan sholat witirnya berjamaah. Paham ya? Nah, kalau bulan suci Ramadan sudah selesai, maka kembali kepada kaidah semula bahwasanya sholat witir itu disyariatkan, disunahkan dengan sholat sendiri-sendiri. Logikanya begini, umumnya sholat taraweh di bulan suci Ramadan ya itu dilaksanakan secara berjamaah, ya, kumpul di masjid, di musola, itu umumnya. Maka dianjurkan sekaligus berjamaah sholat witir. Kalau di luar bulan suci Ramadan itu tidak ada
sunnah taraweh. Maka setiap orang itu sholatnya sendiri-sendiri di rumah, namanya sholat malam. Dan sholat witir itu dianjurkan dikerjakan pada akhir malam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, tutuplah atau selesaikanlah, akhirilah sholat malammu itu dengan sholat witir. Jadi tata caranya sholat witir itu, misalnya kita bangun malam jam 3, adanya jam 4, azan subuh. Maka jam 3 ini kita sholat malam atau kita tahajud, ya, sholat tahajud 2 rakaat misalnya. Bahkan sampai berapa kali? 15 kali, 20 kali kalau kuat, tidak masalah. Ya. Nah, di akhir dari 20 kali sholat tahajud itu baru ditutup pertama niat 2 rakaat witir, minal witri maksudnya. Usolli sunnatan minal witri rakaataini, ya, lillahi ta'ala. 2 rakaat witir, kemudian ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Jadi sholat witir itu dianjurkan sebagai penutup sholat sunnah. Begitu syariatnya, ya. Maka nggak cocok kalau di luar bulan suci Ramadan kok sholat witirnya berjamaah, nggak cocok, nggak tepat. Ya, walaupun tidak berdosa tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Jelas. Jadi sebaiknya gimana? Sholat witir di selain bulan suci Ramadan dikerjakan sendiri-sendiri sebagai penutup sholat sunnah. Nah, paham ya? Baik. Alhamdulillah, saya jawab santri ini telah selesai. Insya Allah akan kita sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basari, bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Dan semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur dan sehat selalu untuk membimbing kita dalam mempelajari ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.